warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi sampai sore nanti kita akan berbicara tentang khusus ma'rifatullah. Jadi topik kita hanya satu, ma'rifatullah dan segala seluk-beluknya. Insya Allah akan kita bahas. Ya, nanti akan kita bahas. Kok enggak? Ya, akan kita bahas bagaimana ihsan, bagaimana zikrullah, bagaimana ibadah, dan bagaimana nanti kita bisa ridho kepada seluruh ketetapan Allah terhadap kita. Tadi Ustaz Taufik sudah menyampaikan dalil-dalil agamanya lengkap. Ya, lengkap sekali dalil-dalil agamanya, sehingga kita sekarang tinggal go saja. Sedikit demi sedikit kita sampaikan, ya, sehingga Bapak nanti lebih bisa paham, ya. Pertama, saya akan sampaikan sedikit sinopsisnya seperti apa. Sinopsisnya gambaran umum, ya. Tadi Ustaz Taufik sudah menyampaikan bahwa ingat gak Ibu dan Bapak bahwa kita itu dulu pernah bersaksi di hadapan Allah, ingat gak? Tidak ingat, ya? Tidak ingat. Tapi syukur alhamdulillah Al-Quran mengatakan bahwa kita itu dulu pernah bersaksi di hadapan Allah. Di mana? Di alam azali sebelum kita lahir. Apa kesaksian kita? Kesaksiannya sederhana. Bukankah aku Tuhanmu? Ya, kita diberitahu oleh Al-Quran seperti itu. Jawab kita apa? Benar. Ya, benar ya Allah. Engkau adalah Tuhanku. Aku bersaksi. Nah, itu yang disebut dengan cahaya ma'rifat. Ya, cahaya ma'rifat yang selalu ada di dalam jiwa setiap manusia. Setiap manusia sudah membawa itu, membawa cahaya ma'rifat itu. Dan yang terjadi pula adalah bahwa setelah kita bermakrifat di alam azali, ya, itu kemudian kita lupa saat kita lahir ke dunia ini. Dan kelupaan itu apa? Membuat kita menghadapi segala persoalan hidup bingung. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak ingin tidak? Kalau setiap punya masalah, kita ingin mengadukan masalah kita, betul gak? Kita ingin minta tolong. Kita ingin rasanya itu berpegangan gitu ya. Karena begitu kuatnya permasalahan yang kita hadapi. Nah, keinginan itu adalah akibat dari cahaya ma'rifat yang telah kita punyai. Nah itu. Jadi tidak ada manusia yang tidak ingin mencari pegangan. Tetapi cahaya ma'rifat itu membawa orang ingin kembali bertemu dan berbicara mesra dengan Allah. Kan mesra sekali tuh, bukankah aku Tuhanmu? Ya, benar. Saya mengingat itu masih merinding saya gitu kan, karena diingatkan gitu. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa merasakan kembali kemesraan kita dengan Allah itu. Ya. Tetapi permasalahannya kita lupa. Tetapi yang mengingatkan siapa? Yang mengingatkan siapa? Banyak yang mengingatkan kita, tapi kadang-kadang nggak tahu pintunya, nggak tahu kuncinya mana. Yang ketemu oleh kita apa? Jalan yang berliku-liku. Ya, nanti kita lihat bagaimana jalan yang berliku-liku itu. Dan kita ingin ya, begitu ketemu kuncinya dan ketemu pintu yang akan kita buka, yang ketemu adalah jalan yang lurus, jalan yang langsung bisa mengingat kembali pertemuan kita itu. Nah, ini yang insya Allah kita akan bisa nanti, ya. Nah, sekarang gini. Kita
akan melihat kebenaran nanti. Contohnya, ini ayat-ayat ma'rifatullah yang ada di Al-Quran. Tadi Ustadz Taufik Rahman sudah mengatakan yang zahir, yang batin, yang awal, yang akhir. Ya, sudah masuk tadi. Tapi bagaimana memahaminya gitu. Nah, itu nanti akan kita kupas tuntas nanti di dalam pelajaran ini. Nah, sekarang saya tanya kepada Ibu dan Bapak, bagaimana kita menerangkan dia maha halus, dia maha meliputi, bagaimana dia maha melihat, bagaimana dia bersemayam di atas aras dan berada di atas langit sementara dia maha dekat. Bagaimana itu? Ibu-ibu dan bapak sering gak dengar di TV bahwa ada pembahasan yang saling bertentangan. Allah di langit, Allah di atas aras, tapi yang lain mengatakan Allah itu dekat. Allah itu lebih dekat dari ruang leher. Nah, gimana menerangkan itu? Nah, insya Allah nanti kita nggak ada yang salah dengan itu, semuanya betul, ya. Dan juga kemanapun kita menghadap, kita akan melihat wajah dia. Nah, wajah itu apa? Nanti sudah diterangkan sekilas oleh Ustadz Taufik Rahman. Wajah itu mahalus. Mahalus itu maksudnya apa? Gitu. Nah, itu nanti yang akan kita bahas, ya. Dan yang terpenting adalah kita tetap menjaga keagungan, kemuliaan, kesucian dan kehormatan serta kerahasiaan Allah. Dan kita jamin gak akan terkotori sedikit pun, karena kita hanya berbicara dengan sedikit dirinya yang halus saja, atau Al-Latif tadi. Ya, kita akan yang zahir dan batin, yang kemanapun yang engkau melihat ada wajahnya, itu nanti kita akan benar-benar bisa melihat dengan ainul yakin nanti. Ya, sekarang, are you ready? Ya, nah inilah yang akan kita pelajari nanti. Ya, pertama problematika kita sebenarnya sederhana. Ya, masuk ke problematika kita itu apa? Ya, kita lihat. Kita itu seperti sibuk mencari kebenaran. Kemana-mana ibu mengaji, bapak mengaji, yang dicari apa? Ini banyak pengetahuan nih, yang benar mana gitu. Kira-kira yang mendekati, yang membuat kita itu kembali ke alam azali tadi itu yang mana? Kita tuh seakan-akan seperti apa? Seperti berada di tengah lautan yang ombaknya sedang bergelora, ya. Kapal kita ada di sana, ya. Yang terombang-ambing dalam kegelapan. Kita ingin mencari apa? Kalau orang kapal itu ingin mencari apa? Mencari sesuatu yang bisa menerangi, bahwa mengatakan, oh di situ tuh ada ranjau loh, di situ ada karang, di situ ada pulau yang dangkal gitu. Yang dicari apa? Yang dicari itu adalah sebuah cahaya. Cahaya apa? Yang disebut dengan mercusuar, betul nggak? Mercusuar yang dicari oleh pelaut-pelaut yang di tengah lautan yang bergelora itu. Nah, mercusuar itu yang kita cari. Ibu-ibu dan bapak ngaji ke sana, ngaji ke sini, ikut ini, ikut itu. Yang dicari apa? Mercusuarnya. Tapi kok nggak ketemu-ketemu gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Kok nggak ketemu-ketemu gitu? Ya, itu masalah pertama. Yang berikutnya adalah, lihat. Kalau ibu dan bapak berbicara tentang Islam sekarang, yang dibahas apa? Islam, tapi yang dibahas apa? Mazhab. Yang dibahas golongan-golongan, yang dibahas mistik. Ya, maka di Indonesia yang dominan apa? Syafi'i. Kalau dibawa dakwah ke tempat lain, bisa bertentangan tuh dengan Hanafi kan gitu. Ya kan dulu, kalau sekarang sih nggak terlalu. Ya, itu baru mazhab. Belum yang lainnya, ada Wahabi, Salafi, Sunni, Syiah, Tarekat semua. Nah, belum lagi kalau ada New Age Movement, ya, yang intinya adalah meditasi. Nanti kita lihat nanti ininya, meditasi, ada aura, ada macam-macam lah, ya. Dan yang penting lagi adalah bagaimana Islamofobia. Islamofobia yang mana? Di negara barat itu Islam ditakuti, bukan hanya ditakuti, dibenci. Nah, bagaimana Bapak siapa? Mas siapa namanya Mas? Hah?
Mas Eka disuruh dakwah ke Eropa, apa yang akan disampaikan? Apa yang akan disampaikan? Mau disampaikan fikih, nggak diterima di situ. Ya, mau disampaikan tarekat, oh kami lebih baik dari tarekat. Kami punya metode meditasi, ada metode Wim Hof dan sebagainya yang lebih dahsyat itu. Nah, ini yang akan, nah mana yang akan dipakai? Ya. Ini yang jadi permasalahan, kita pusing sendiri. Belum lagi permasalahan hidup yang ada. Apa? Ini yang terutama. Pertama, terasa tidak oleh ibu dan bapak bahwa kita itu seakan-akan menjunjung beban kehidupan. Betul nggak? Ya, masalah anak, masalah istri, masalah keluarga, suami gitu. Belum semuanya kita junjung di sini. Terasa berat. Betul nggak? Kita ingin melepaskannya. Bagaimana melepaskannya? Nah, semua ini pun, sebut di Al-Quran mengatakan amwal, aulad, ya kenikmatan dunia, itu semuanya menghalangi kita dari mengingat Allah. Betul nggak? Dalam sholat pun ingatnya kita yang permasalahan tadi. Sedikit kita mengingat Allah. Kalau Al-Quran mengatakan orang munafik itu, kalau yang ketiga dikatakan dia sedikit mengingat Allah, itu orang munafik. Tapi kita selama ini seperti itu. Artinya apa? Kita setiap saat berada dalam kemunafikan dari pandangan Allah. Walaupun kita sholat munafik kalau sedikit mengingat Allah. Yang lainnya karena ria atau apa macam-macam kan ada ya. Tapi yang penting tadi kemunafikan itu. Ya. Setelah itu apa? Ini yang paling penting. Ini apa nih? Bintik hitam. Ya, setiap kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ada bintik hitam di dalam hati kita. Bintik hitam itu lama-lama akan membuat mati hati kita. Nah, contoh saja Bu, ya, bagi orang-orang contohnya yang suka bermaksiat, ya, bangun ingatnya maksiat. Orang yang suka korupsi, bangun tidur ingatnya korupsi. Betul nggak? Melekat dia di sini. Nah, ini yang apa? Yang disebut apa? Yang membuat jalan bagi setan untuk apa? Untuk membangkitkan angan-angan kosong. Ya, kalau kita korupsi itu kita bisa ini, bisa ini, bisa ini, angan-angan kosong semua. Ya, membisikkan pikiran-pikiran jahat. Kita lagi enak-enak duduk, tiba-tiba karena kita sudah pernah berbuat maksiat atau berbuat jahat atau mencuri dan sebagainya, muncul di sini. Betul nggak? Kok nggak mencuri hari ini? Betul nggak? Kok nggak? Kalau yang suka membuka situs porno, kok nggak dibuka lagi situs itu? Kan udah saatnya, kan gitu. Bisa dilawan nggak? Nggak bisa, yakin saya. Nggak bisa dilawan. Itu yang akan kita ingin mencari pegangan. Gimana cara kita bisa terhindar dari itu? Ya, lupa mengingat Allah. Ibu ingin bisa mengingat Allah nggak? Bapak ingin nggak bisa mengingat Allah? Tapi karena ini loh sudah ada tuh, sudah ada karena tadinya lupa dan setan itu selalu mengingatkan kembali, menutup ingatan kita kepada Allah itu seperti ini. Kalau kita lewat pintu itu, ya kita pernah berbuat jahat, kemudian pintu itu kita buka kembali, ya. Kalau kita buka kembali pintu itu, setannya langsung gini, diganjal sama kakinya. Klik gitu. Sehingga mau kita tutup susah. Susah kita melawannya. Kalau setan itu sudah sudah menggoda kita, susah merubahnya. Contohnya, kalau ibu dan bapak pernah merasa marah, kalau sudah marah sulit nggak? Kalau nggak lepas dulu marahnya. Gimana nahannya marah itu? Ya, lepas dulu, Pak, kita pukul orang, baru nyesel. Seperti itu. Nah, kalau kita enggak, bagaimana caranya? Orang yang digoda oleh setan, kalau dia ingat kepada Allah, maka dia akan melihat segala kesalahannya itu. Nah, ini kita yang akan kita latih di dalam zikrullah nanti. Ya. Nah, seperti ini dia. Ibu lihat. Ya, pikiran kita ya bergerak dari milikku, kemegahan dunia, ya. Di sini ada suami, istri, harta, anak cucu, ada
empati ini adalah orang yang bisa merasakan ini, perasaan orang lain. Kadang-kadang kan ada itu orang indigo dan sebagainya. Nah ini mengganggu juga, ada khayalan, ada milikku. Di sini yang khayalan ini yang banyak. Kalau tidak mengingat Allah, setan mengirimkan kepada kita khayalan-khayalan. Ini roh kita akan gelisah di bawah. Kemana yang diingat tadi? Kita lihat, ya apa yang dilakukan oleh setan dan jin di situ, setan di situ. Dia berselancar di dalam pikiran kita, dari mengajak kita kepada satu pikiran kepada pikiran yang lain. Ya, nah inilah yang kita hadapi. Kenapa seperti itu? Al-Quran mengatakan begini: wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarinun. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepada Tuhan yang Maha Pemurah, artinya apa? Orang yang lupa kepada Allah, maka kami kirimkan kepadanya syaitan yang menyesatkan. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, syaitanlah yang membuat kita selalu ingat kepada kejahatan tadi. Ya, selalu lupa harta benda kita itu menjadi beban bagi kita. Nah, kita akan lepaskan itu semua nanti. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saling berebut apa? Aku dan kepemilikanku. Coba lihat di media sosial. Aku, nasabku, ilmuku akan kalau diganggu oleh orang lain maka saya akan marah. Nah, lihat tuh perantaman atau perkelahian di jagat maya seperti itu. Adalah ini aku dan ini milikku. Nah, selalu di situ. Ya, maka ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Aku lebih baik, golonganku lebih baik. Aku lebih sempurna. Ini yang terjadi. Ya. Nah, ini ada seorang profesor mengatakan begini. Mari kita lihat. Kedengaran enggak? Mikir bahwa orang yang pengetahuan agama sudah bagus. Kok enggak kedengaran? Kitab-kitabnya kurang keras. Kita melihat dulu saya mikir bahwa orang yang pengetahuan agama sudah bagus, kitab-kitabnya dijejer-jejer begitu banyak, mondoknya sekian lama gitu, bisa melahirkan perilaku yang indah, akhlaknya yang mulia. Tapi saya lalu juga jadi sedih ketika misalnya di lembaga-lembaga pendidikan Islam, bahkan juga lembaga pendidikan tinggi, yang lalu di situ juga berebut. Ya kalau berebut untuk mengembangkan umat tidak apa-apa sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Kang Air tadi. Tapi rasa-rasanya tidak begitu. Konflik-konflik, perebutan, bahkan juga. Oh, sebentar. Tadi share screen-nya enggak masuk video ya. Oh, iya. Oke. Dah. Oke, tadi tidak terhubung dengan internet atau dengan audio. Sekarang kita lihat. Nah, dulu saya mikir bahwa orang yang pengetahuan agama sudah bagus, kitab-kitabnya dijejer-jejer begitu banyak, mondoknya sekian lama gitu, bisa melahirkan perilaku yang indah, akhlaknya yang mulia. Tapi saya lalu juga jadi sedih ketika misalnya di lembaga-lembaga pendidikan Islam, bahkan juga lembaga pendidikan tinggi, yang lalu di situ juga berebut. Ya kalau berebut untuk mengembangkan umat tidak apa-apa sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Kang Air tadi. Tapi rasa-rasanya tidak begitu. Konflik-konflik, perebutan, bahkan juga korupsi dan juga masuk di penjara. Di perguruan tinggi Islam ini lalu jadi apa? Lalu kemudian juga begitu di pesantren-pesantren, rasanya indah sekali. Tapi kasus-kasus penyimpangan, bahkan juga penyimpangan yang tidak senonoh gitu kan, yang mengakibatkan korban para santri-santri perempuan itu di mana-mana terjadi.
Ini lalu gimana ini sesungguhnya? Ya. Bagaimana? Tidak. Bahwa semuanya mempertanyakan itu. Halo? Ya, udah. Oke. Nah, belum lagi di dalam sholat. Seperti ini yang saya sampaikan tadi. Betul nggak Ibu? Betul? Bapak? Sempurna itu. Ya, adiknya juga ketawa tuh. Ya. Kemudian belum lagi yang ini. Ya, kita lihat. Ekspresi wajah ibu dan bapak. Kebanyakan apa? Sedih, terkejut, jijik, marah, takut. 95% waktu kita itu kita habiskan untuk itu. Untuk tersenyum berapa persen? Untuk gembira. 5% saja waktu kita kepakai. Ya. Nah, ini yang kita harapkan nanti. Pulang-pulang karena ibu tahu semua adalah sandiwara ilahi, ibu dan bapak akan tersenyum melihat sandiwara itu. Mau ibu-ibu jadi tersenyum, bapak-bapak? Oke. Nah, akhirnya apa? Ini yang terjadi. Ya. Ini kemarahan ya, meledak dia dengan berbagai aktivitas yang merusak ya orang lain. Belum lagi masalah kesehatan dan musibah yang berkepanjangan. Pertanyaan kita apa? Kenapa ini datang ke saya? Ya, kenapa saya diberi cobaan begini? Kenapa saya sakit begini? Kenapa itu? Itulah pintu syaitan untuk menggoda kita. Ya. Nah, akhirnya yang ini yang paling penting. Ibu dan bapak yakin nggak bahwa satu dunia, ya paling tidak orang Islam semua mencari bagaimana bisa ihsan, betul nggak? Bagaimana bisa zikrullah setiap saat, ya, bagaimana bisa khusyuk dalam sholat, bagaimana bisa tentram. Ingin nggak itu? Tapi seakan-akan itu hanya menjadi mimpi di siang hari bagi kita. Nah, hari ini kita sibakkan semua mimpi-mimpi itu, bukan mimpi lagi. Ya, nanti ibu dan bapak bisa berjalan di atas bumi atau dalam perjalanan ini dengan menjunjung ingatan kepada Allah. Nah, ini nanti yang selama ini yang diingat apa? Permasalahan nih. Kalau ada yang punya anak-anak, cucu dijunjung terus kemana-mana. Ada ini ya, macam-macam lah ya. Nah, nanti ibu dan bapak berjalan dengan ingatan Allah yang dijunjung setiap saat. Ya. Itu problematikanya. Sekarang orang mencari jalan pertemuan kembali, mencari kebenaran, ya. Ibu lihat seperti ini. Nah, coba lihat. Apa yang dicari orang ramai-ramai ini? Ikut pengajian itu ya. Tak tertahankan rindu kita ingin bertemu kembali dengan Allah itu. Tak tertahankan. Maka ibu bapak korbankan waktu untuk bisa itu mendapatkan kembali ya. Sampai yang penting ada yang bisa sampai nangis macam-macam gitu ya. Nanti ibu begitu ketemu ini pintu ini, saya langsung akan sampaikan minta kepada ibu apa? Ini. Ya. Sampaikan segala permasalahan ibu kepada wajah Allah yang langsung ibu bapak bisa lihat nanti dengan ainul yakin. Sampaikan permasalahannya. Oke, siap ibu-ibu? Siap. Mari kita masuk kepada pintu jalan langsung. Nah, ini langsung kita nggak berubah, nggak main-main. Ya. Pertama, ini adalah jalan nabi-nabi dan rasul-rasul. Ustaz Taufik tadi sudah menyampaikan bahwa ini adalah jalan yang dibawa oleh rasul-rasul semua. Sekarang saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Ini adalah patung Liberty di USA. Ada yang protes? Ada yang protes?
Saya pengen tanya, kenapa protes? Iya, pengen tanya saya, kenapa protes? Saya mengatakan ini adalah ini Liberty, patung Liberty. Karena itu bukan di USA, tapi di Surabaya. Tanjung Perak. Ya, nanti gini ya, pegang dulu mic-nya. Di sini Mas, di sini Mas, biar enggak ini, biar enggak feedback. Bagi saya ini adalah patung Liberty, tapi bagi Mas Eka dikatakan ini bukan, ini ada di Surabaya. Beliau mengatakan apa? Ini adalah monumen Jales Veva Jayamahe di Surabaya. Oke. Sekarang walaupun patung ini saya tutup, saya katakan, Mas Eka bisa ceritakan kepada saya monumen Jales Veva Jayamahe itu, bisa ceritakan ke saya enggak? Coba ceritakan ke saya. Apa yang bisa Mas ceritakan kepada saya? Apa saja lokasinya atau gimana ke sana, silakan. Sedikit aja. Lokasi menceritakan tentang ini tersebut. Walaupun sudah saya tutup tuh. Coba ceritakan monumen itu. Coba ceritakan ke saya. Monumen itu ciptanya seperti apa? Enggak di mana atau ada di Tanjung Perak di Surabaya. Okay. Dan bukan di Amerika. Okay. Tadi kan pertanyaannya adalah ini ada di Amerika tulisannya. Betul. Saya mengatakan begitu. Tapi Mas kan menolak. Ya. Kenapa ditolak kayak gitu? Karena salah tulisannya. Beliau menceritakan itu kenapa? Yakin, sudah kenal. Yakin beliau dengan itu. Sehingga yang lainnya setuju enggak? Setuju. Karena beliau bercerita dengan hak ainul yakin. Ibu-ibu yang mendengar ainul yakin dengan cerita beliau. Paham ya? Nah, itu yang disebut dengan ainul yakin. Oke. Yang kedua, ini adalah Monas di Jakarta. Ibu-ibu, ini Monas di Jakarta. Ada yang protes? Ada yang protes? Ibu silakan, Mas Pak Bayu. Ibu ini protes. Yang ujung, ibu itu protes. Saya Monas Jakarta ini, Bu. Bukan. Kenapa bukan, Ibu? Karena itu Tugu Pahlawan di Surabaya. Tugu Pahlawan. Coba Ibu ceritakan sedikit aja tentang Tugu itu. Dengan ini. Kalau Monas kan ada emasnya di atas. Itu. Terus lokasinya Ibu bisa bercerita kan? Iya. Itu disebut dengan ainul yakin. Ibu bercerita tentang ainul yakin. Nah, inilah nanti kita akan bercerita bagaimana dia yang zahir, bagaimana dia yang batin. Akan kita bisa melihatnya. Kenapa kita bisa melihatnya? Karena kita sudah mempunyai ilmu yang yakin tentang wajahnya yang halus tadi. Ya, mengerti ya? Kemana kita akan pergi nanti? Oke. Maka untuk itu saya sudah mempermudah ya. Apa yang akan kita lakukan ya? Pertama, ainul yakin kepada dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang sangat meyakinkan, kita bisa bercerita tentang ainul yakin. Ya. Contoh. Mari kita lihat. Ini apa ibu-ibu? Kelihatan nggak dari belakang? Burung ya? Patung burung, boleh disebut patung burung. Itu bagi orang yang buta. Saya sebut bagi orang yang buta. Bagi yang sudah mengenal hakikat, mari kita lihat. Itu apa? Oh, ternyata kayu gitu. Ya kan? Itu orang yang sudah mengenal hakikat. Bagi orang yang sudah marifat lebih lagi. Kayu itu berasal pohon. Kelihatan enggak? Bedanya orang yang masih buta, orang yang sudah mengenal hakikat, orang yang sudah mengenal marifat. Seperti Bang Taufik tadi. Ya, ini adalah meja, itu orang yang buta, orang yang mengenal hakikat ini adalah kayu, orang yang sudah mengenal marifat, ini adalah bagian dari pohon saja. Paham ya? Nah, itu adalah yang pertama. Terus yang kedua.
Mari kita lihat yang kedua. Nah, ini. Ini apa? Kain. Itu bagi orang yang buta. Ya, yang belum mengenal hakikat. Bagi orang yang sudah mengenal yang hakikat, itu berasal dari benang. Nah, cover tadi, kain tadi disebut dia adalah cover yang menutupi benang, betul nggak? Cover. Dalam bahasa Indonesia cover itu apa? Kafir. Dalam Indonesia cover itu artinya kafir, tertutup dia melihat hakikat. Orang yang hanya melihat kain maka tertutup dia dari melihat benang. Tapi benang itu masih cover juga. Ya, kenapa? Benang itu berasal dari kapas. Nah, kapas inilah yang nyata sebenarnya. Ya, yang nyata. Sampai di situ cukup. Gak perlu lagi kapas itu di belakang apa. Kalau diterus-terusin lagi, gak akan selesai-selesai nanti. Ya, kita cukup tiga tadi. Cover pertama dihapus, cover kedua dihapus, maka yang nyata ada. Cover pertama itu adalah sifat. Cover kedua, hakikat. Cover ketiga, makrifat nyatanya. Nah, sampai ke sana kita nanti. Nah, sekarang ini. Ini apa? Sendal jepit. Tapi kita sudah punya ilmu tadi. Kalau hanya sendal jepit yang terlihat, masih terlihat cover. Betul nggak? Sebenarnya apa di baliknya? Apa itu? Karet. Betul nggak karet? Karet pun masih cover. Di sebalik karet itu apa? Getah. Getah berasal dari pohon. Ya kan? Nah sekarang, walaupun ini saya tutup, ibu masih bisa ngelihat nggak di sebaliknya itu adalah getah. Kalau getah itu disebut kita sudah marifat. Kalau di sebaliknya masih kelihatan karet, itu baru di hakikat. Nggak apa-apa, di hakikat marifat tuh udah berilmu kita namanya. Ya, ini yang disebut dengan orang yang sudah melihat dengan ilmu yakin. Oke. Sekarang ilmu ma'rifatullah, masuk kita ke sana. Dari mana datang ilmu ini? Ya, bagaimana ilmu ini bisa berkembang? Mari kita dengarkan sejarah ilmu ini sedikit. Ini dalam bahasa Inggris tapi akan nanti saya terjemahkan ya. In 1978, I was studying my law and this knowledge came down. I was in a small room studying and this inspiration come. Nothing exists but me. Jadi I kept quiet. Pak Ustadz duduk di dalam sebuah ruangan saat beliau kuliah di Amerika, di Malaysia. Tiba-tiba beliau diberi ilham, ya, tidak ada yang wujud kecuali aku, ya, tidak ada yang wujud kecuali aku. Tapi beliau diam aja, karena beliau nggak paham, ya. Kemudian setelah 3 kali, apa yang terjadi? My mind. Nothing exists but me. The third time, the whole floor, the building and the floor was sitting disappeared. I was sitting on the air and I look around, what the hell, what is it? Jadi, tiba-tiba yang ketiga, seluruh ruangan itu lenyap. Beliau seperti melayang di udara. Ya. Lalu beliau dipahamkan dengan ilmu ini. Dipahamkan sehingga beliau menangis sejadi-jadinya karena melihat kebenaran bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah yang wujud, aku yang wujud. Nah nanti ibu dan bapak
insya Allah akan sampai ke sana. Tanpa apa? Tanpa melakukan lagi aktivitas-aktivitas yang lain karena ilmunya sudah ada. Ya. Nah, ilmunya ini dari mana disusunkan? Kita lihat. Ini jalan ceritanya. Yang diceritakan oleh Ustadz Taufik tadi, ya. Bila Rasulullah SAW, bila saya mimpi dia tanya Sayyidina Ali, mana barang tu engkau tinggalkan? Sayyidina Ali berkata, di tempat yang penghabisan kita singgah. Maka Rasulullah naik naik kuda putih, pergi tempat tu, ambil, kasih saya suruh jalankan dakwah di situ. Apa barang itu? Itulah ilmu. Ilmu ini yang tertinggal dengan Imam Ghazali. Tempat yang dia singgah tu Imam Ghazali. Itu penghabisan dapat ilmu Imam Ghazali. Belakang turun pada saya. 1000 tahun dekat. 1000 tahun. Jadi yang mengajar ni adalah ilmu. Bukan saya. Saya pesan dengan awak. Jangan mendewa-dewakan saya. Oke, jelas ya. Ilmu ini yang akan kita pelajari sehingga kita paham apa? Ini yang kita paham nanti. Bagaimana Allah dengan ciptaannya. Apanya? Ini yang pertama. Bagaimana kehubungan antara ciptaan dengan pencipta. Yang kedua, bagaimana sifat-sifat Allah terhadap ciptaannya. Bagaimana af'al Allah terhadap ciptaannya. Tetapi tetap kita yang menjaga kehormatan, keesaan, kewujudan, kebesaran Allah itu tetap terjaga dengan rapi. Nah, nanti kita lihat yang tidak terjaga itu gimana. Ya, sehingga apa? Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nanti. Ibu dan Bapak bisa ditanya, nanti di luar ditanya orang, bagaimana Allah zahir dan batin? Bisa dijawab nanti. Bagaimana dia yang awal dan akhir bisa dijawab. Anaknya bertanya, cucunya bertanya, insya Allah terjawab semua nanti. Ya, nah kalau begitu Ibu dan Bapak dalam pelajaran di sini tidak akan mendapatkan mistik, klinik, perdukunan, kesaktian, wirid, fana fizzikir, fana fillah, bakafillah, nggak akan mendapatkan itu di sini. Kalau Ibu punya, Bapak punya ekspektasi itu nggak akan dapat. Berikutnya apa? Kita tidak akan belajar fikih, ilmu, akhlak dan sebagainya atau furu'iyah, nggak akan belajar itu di sini. Silakan nanti pelajari di luar. Ya, setelah apa? Dasarnya kuat. Dasarnya kuat. Nah, mari kita lihat ayat Al-Qur'an yang mendasari ilmu ini, ya. Yang pertama adalah An-Nur 35. Nah, yang banyak ini ya kan banyak tuh kata-katanya gitu ya. Saya singkat dengan seperti ini. Mari kita lihat. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Nah, kan gitu kata Al-Qur'an ya. Cahaya Allah itu adalah seperti sebuah ceruk. Ceruk itu adalah sebuah tempat ya yang kecil ya, yang tidak yang nggak bisa tembus lagi. Kalau udah ada di dalam ini nggak bisa lagi keluar. Jangan bercerita yang di luar, yang di dalam saja. Ya. Nah, di dalam itu apa yang terjadi? Ya, nggak bisa ditembus ya. Di dalam itu ada apa? Ada pelita. Pelita itu di dalam kaca. Ya. Nah, kaca itu berkelap-kelip seperti bintang. Kenapa? Karena cahaya dari pelita ini berkelap-kelip dia. Kelihatan nggak berkelap-kelipnya? Kelihatan ya berkelap-kelipnya. Kenapa dia berkelap-kelip? Karena pelita itu diberi oleh bahan bakarnya apa? Dari minyak zaitun. Dari mana minyak zaitun itu ada? Dari pohon zaitun. Nah, di sini saja ayat itu bercerita. Ada pelita, ada minyak zaitun, ada pohon zaitun. Kelihatan tidak ininya? Ya. Nah, berkelap-kelipnya pelita ini kenapa? Apakah dia berkelap-kelip sendiri atau karena ada pohon zaitun ini? Kan ada pohon zaitun ini kan. Kalau nggak ada pohon zaitun, ada nggak minyak zaitun? Ya, kalau nggak ada minyak zaitun, pelitanya berkelap-kelip nggak? Itu dia ilmu kita. Ya, maka ini disebut
takwil ahli sufi tentang an-nur. Itu yang mendasari kita. Yang tadi disebutkan bahwa ini disebut dengan sifat, ini adalah zat, ini adalah maha halus saja. Apakah di sini Allah bercerita tentang keseluruhan dirinya di sini? Tidak, yang di dalam ini aja, karena ini di dalam ceruk yang bisa tembus. Yang di dalam ini itu nggak bisa kita bercerita tentang Allah yang secara keseluruhan. Paham ya? Nah, itulah yang mendasari ilmu kita ya. Sehingga kalau kita lihat, ini maha halus ya. Pohon zaitun itu kita takwilkan sebagai maha halus, minyak zaitun zat, dan yang bercahaya itu adalah Lauh Mahfud atau sifat. Ya, kalau kita ini lagi sempurnakan ya, maha halus ya. Kelihatan enggak bahwa di sini disebut dengan cover pertama tadi, ini cover kedua, ini yang nyata. Paham ya, Bapak ya? Ini yang kita sebut juga sifat, ini hakikat, ini ma'rifat. Kelihatan perbedaannya sekarang? Ibu udah tahu yang disebut hakikat apa? Cover kedua, udah gitu aja. Yang menutupi kenyataan. Sifat apa? Yang menutupi cover yang pertama ya, tentang ini. Yang zat atau ini, yang zat pun di cover oleh cover pertama itu. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi Allah ciptaan ya, kemudian semua ini berada di mana tadi? Berada di dalam yang maha halus, yang sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Lihat, ciptaan hanya berada di dalam diri Allah yang maha halus, maha kecil sekali. Ya. Kemudian sudah tentu Allah sudah tentu diri Allah yang maha halus itu berada di dalam dirinya yang maha besar, betul enggak? Nah, seperti itu. Kelihatan tidak maha halusnya. Nah, sekarang Ibu dan Bapak dengan melihat bahwa seluruh ciptaan tadi berada di dalam yang maha halus saja, kelihatan enggak bahwa Allah maha besar? Kelihatan enggak? Kelihatan langsung Allah maha besarnya. Satu marifat bahwa Ibu dan Bapak sudah ketemu tuh. Ya. Nah, sekarang mengenal wujud ya. Sekarang ini apa yang Ibu Bapak lihat? Ibu dan Bapak sudah orang bermarifat. Apa yang terlihat? Hah? Bumi ya. Bumi dengan berbagai penghuninya. Orang buta melihat bumi dengan segala penghuninya. Orang yang sudah marifat ngelihat apa? Covernya saja. Cover yang pertama. Mana Allahnya? Belum. Ya, kita masih ngelihat cover pertama. Betul nggak? Orang yang sudah agak tinggi ilmunya, wah itu bukan bumi. Ya, bumi itu hanya bahagian sedikit saja dari cahaya sistem tata surya kita. Kelihatan nggak itu? Bumi kelihatan? Itu bagi orang yang sudah punya ilmu. Bagi orang yang sudah lebih lagi punya ilmu, sistem tata surya ini berasal dari mana? Belum, kita masih ini. Berasal dari apa? Nebula. Ya. Masih nyari orang. Wah, nebula ini dari apa sih? Nebula ini adalah bagian yang paling kecil dari apa? Dari sistem tata surya kita yang terdiri dari triliunan miliaran bintang. Kelihatan gak itu? Lalu orang bertanya, mana Allah? Mana Allah? Ini orang-orang sains bertanya nih, mana Allah? Yang terlihat cuma itu saja, bintang-bintang bertebaran. Mana Allah? Bisa jawab gak Ibu dan Bapak? Enggak, karena ini masih cover pertama juga masih. Lalu orang Islam ada kelebihan sedikit dari yang lain. Apa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kita diceritakan apa? Bahwa Nabi melintasi 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, ya, lapisan air, Arash, dan 70 tirai nur. Nabi sampai di sini, ya, nggak bisa lewat juga ke sana.
Ya. Nah, kalau kita lihat ya, apakah ini sudah ini apa? Sudah orang kan ingin bertemu dengan Allah. Apa yang kau lihat? Masih tidak ketemu. Mana Allahnya? Masih berada di cover yang pertama. Betul nggak? Jadi sampai Sidratul Muntaha, sampai Arash pun, sampai 70 tirai pun masih cover. Belum ketemu. Rasulullah sudah sampai ke sana. Tapi celakanya adalah orang-orang yang belajar spiritual ingin juga mi'raj ke sana, nggak ketemu. Nabi Muhammad itu mi'rajnya ditemani oleh Jibril. Kita ditemani siapa? Setan. Kalau ditemani setan kemana perginya? Khayalan perginya. Maka muncul alam lahud, alam jabarut, alam macam-macam muncul gitu. Kenapa? Yang dalam perjalanan itu ketemu memang dengan setan, dengan ini, setan yang berupa wali dan sebagainya, macam-macam. Karena yang tidak bisa diserupakan oleh setan hanya satu saja, Rasulullah. Nah, kita nggak akan sampai ke sana. Kita ngapain? Gampang. Nah, ini lari kita ke sana. Maka untuk itu diperlukan kunci bagaimana kita mau masuk ke sana. Kuncinya sudah diberitahu oleh Bang Taufik tadi. Ya, tenang saya, dari kita tahu kuncinya apa? Ini kuncinya. Pada permulaan, nah itu kan, hanya Allah saja yang ada, tiada apapun bersamanya. Kuncinya sudah, Ibu dan Bapak sudah tahu. Lalu kuncinya dimasukkan kemana tuh? Klik, gimana masukinya? Mau kemana? Ya, nah kalau kita lihat, kalau sudah seperti itu ya, Allah itu seperti dikatakan Bang Taufik tadi, nggak bisa didefinisikan. Ya, dia tiada ada ruang. Kalau masih ketemu ruang berarti belum. Masih ketemu waktu masih belum. Ketemu materi masih belum. Ketemu energi masih belum. Kalau masih dalam zikir itu ketemu energi macam-macam masih belum. Apalagi? Masih ada dimensi, ada batas, ada atas, ada bawah, ada terhingga macam-macam masih belum. Semua itu ciptaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini dia laisa kamitslihi syai'un, ya. Apa laisa kamitslihi syai'un itu? Kalau masih bertemu materi, waktu, ruang, energi, serupa, umpama, berhuruf, berwarna, berbunyi, diketahui, enggak. Tebas dengan apa? Pedang tauhid. Bukan, laisa kamitslihi syai'un. Dia laisa kamitslihi syai'un. Sampai apa? Ketemu apa? Tidak serupa. Kalau sudah tidak serupa, betul. Kalau kita ingat Allah, gak ada serupa, betul udah. Ya, kalau ingat Allah masih ada huruf alif, lam, ha, salah, udah. Itu aja sudah. Ya, nah diketahui, tidak, maka laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa, tidak seumpama. Nah, bagaimana masuk ke sini nanti kita latih di dalam zikrullah nanti. Ya. Kemudian pintunya apa? Sudah temu kuncinya nih, mau diputar kemana pintunya? Cek, kita buka. Pintu firman kun, tadi kata Pak Taufik ya, firman kun. Ya, kun. Maka kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, maka dia berfirman kun kepadanya. Selama ini nya ini bagi kita apa? Ada sesuatu, Allah berbicara kepadanya, makanya itu menjadi ya gitu. Banyaknya enggak selama ini kita? Allah menciptakan ini, nya jadi ini, nya jadi ini, nya jadi ini. Seperti itu enggak kita berpikiran selama ini? Allah itu berfirman kun jadi Yasin, kun jadi ini, kun jadi banyak sekali Allah itu berfirman kun gitu. Nah, kalau tadi kita sudah tahu bahwa tidak ada apapun bersamanya, maka dia berfirman kun kepada dirinya sendiri. Kun. Nah, sudah. Hanya sekali. Lalu yang sekali itu kepada apa yang dia yang menjadi ciptaan itu yang sedikit. Ini Rasulullah mengatakan gini. Ciptaan itu seperti apa? Mari kita lihat. Ini intinya yang saya ambil ya. Nih. Ya. Oke lah. Langit dan bumi langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada di dalamnya hanya seperti biji sawi di dalam tangan kita.
Atau seperti bulan purnama ya. Ada yang dalam semesta itu kecil kan bulan purnama ya. Atau apa? Seperti sebutir pasir atau di padang pasir atau setitik air di atas di dalam lautan. Inilah yang menjadi seluruh ciptaan. Hanya sedikit yang maha halus saja dari diri Allah yang bertajalli menjadi zat dan ciptaan tadi. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi yang menjadi ciptaan itu hanya kecil saja. Seperti apa? Ini seperti ini. Seperti bulan purnama, kecil enggak? Kecil. Ya, seperti apa lagi? Tuh, seperti biji pasir di dalam tangan biji sawi di tangan. Biji sawi itu kecil ya. Nah, seperti itu umpamanya. Kalau dulu kan enggak ada atom ya, waktu zaman Rasulullah enggak ada. Kalau sekarang seperti atom. Nah, zaman sekarang. Atau seperti apa? Seperti sebutir pasir di padang pasir, kelihatan enggak, Bu? Kelihatan enggak, Pak? Hah? Kelihatan enggak, Pak? Sebutir pasir di padang pasir kelihatan enggak? Enggak kelihatan, begitu kecilnya. Ya, atau seperti air di dalam lautan, enggak kelihatan air itu sudah. Nah, lalu apa yang terjadi ya? Mari kita lihat. Nah, ini Allah, Dia berfirman kun, maka bertajalilah apa? Mahalus. Wajah mahalus tajali. Mahalus saja, bukan keseluruhan Allah yang bertajali. Selama ini kan kita mengatakan seluruh Allah yang bertajali. Kalau ini enggak, sedikit sebutir pasir tadi. Tajali itu, tajali di sedikit diri Allah itu bercahaya. Bercahaya membentuk zat. Zat inilah yang menjadi cikal bakal seluruh ciptaan. Bermanifestasi menjadi sifat atau ciptaan. Ya, nah kalau kita lihat seperti ini, dia sekaligus terjadi itu. Lihat ya, Allah ini tidak ada awal, tidak ada akhir tadi ya. Sama, kun. Ini ada suaranya sebenarnya. Lihat. Nah, ini animasinya ini. Lihat, sekaligus. Nah, sekaligus terjadi. Ya, yang maha halus tadi. Yang maha halus bertajali menjadi zat, zat menjadi sifat. Ini bercahaya, ini menjadi dualitas tadi yang dikatakan oleh Ustaz Taufik tadi. Dualitas bermanifest. Semuanya terjadi serentak. Kenapa saya bilang serentak? Kalau Allah menciptakan pada sedikit dirinya yang maha kecil itu, bagi Allah butuh waktu enggak? Hah? Butuh waktu enggak, Pak? Enggak. Enggak ada butuh waktu. Ting, jadi semua. Ya, jadi semua. Ya, maka inilah yang disebut dengan zat, ini disebut sifat yang dualitas yang terlihat. Apa yang terjadi? Yang kita lihat kan ini sekarang. Betul enggak? Tapi orang yang sudah yakin, dengan ilmu yakin, dengan melihat ini, Ibu sudah tahu di baliknya ada apa? Di baliknya ada apa? Zat. Di balik zat ada apa? Malus. Artinya ibu dan bapak sudah menjadi orang yang tidak buta lagi. Seperti orang Surabaya tidak buta dengan patung apa tadi namanya Mas? Patung angkatan laut ya. Angkatan laut aja lah. Atau patung pahlawan. Udah enggak buta lagi. Itu pahlawan? Ya. Sekarang ibu dan bapak buta enggak? Bahwa ibu orang Indonesia, bapak orang Indonesia. Buta enggak? Enggak, sudah ingat. Kemanapun pergi ke Amerika nanti, saya orang Indonesia tanpa kamu orang mana? Indonesia, enggak mikir lagi. Sekarang saya tanya, di balik ini apa? Di balik ini apa? Ah, masih pikir ibu. Kalau saya enggak, di balik ini apa? Zat. Di balik zat apa? Mahalus. Di balik ini apa? 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 Di balik dia apa? Di balik ini apa? Masih mikir enggak? Di balik zat apa? Halus. Di balik zat berarti di balik ini sebenarnya ada mahalus. Betul enggak?
Kalau semua terlihat bahwa walaupun matahari tutup, di balik ini kita udah tahu ada yang maha halus, itu namanya orang yang sudah pandangan ma'rifat, hakul yakin sudah. Nah nanti kita, kalau sudah nyampe di situ, nanti kita latih bagaimana yang akan menyerahkan segala permasalahan kita kepada beliau. Ya. Nah ini yang saya sebut tadi. Semua sudah terjadi serentak pada firman kun. Bagaimana maksudnya? Bagi Allah tidak ada waktu. Jadi kita lihat. Ini tadi maha halus. Kita bedah yang maha halus itu. Boleh kita lihat. Sebenarnya di dalam itu ada apa? Wajah, zat, lauh mahfud atau sifat. Kemudian kun. Apa yang terjadi? Ulang. Terlambat. Serentak terjadi. Ya, itu dari sisi Allah. Nggak ada waktu bagi Allah. Ya, tapi kalau kita lebih bedah lagi, ini dia. Serentak terjadi sudah. Yang tadi. Ya, ini bumi, ada kursi Allah, ada langit, ada aras, semuanya ini terjadi serentak. Sudah terzahir. Ya, kemudian kalau ini dalam ruang ya, dalam segi ruang. Dalam waktu gimana? Nah, ini nanti kita pelajari di dalam Lauhul Mahfuz. Enggak di sini. Terlalu berat kalau di sini. Ya. Nah, ini dia. Bagaimana aras, tirenur, air, bagaimana langit ya, bagaimana bumi diciptakan, bagaimana dia 7 langit itu umurnya berapa ya, diberi umur. Ini penciptaannya di sini, ini diberi umur. Nah, nanti itu sudah terjadi serentak. Sudah terjadi serentak itu. Tapi bagi ciptaan apa? Nah, bagi ciptaan mari kita lihat. Ini bagi ciptaan. Ini ada waktu ya. Untuk tercipta ini juga bentar. Terlambat. Terjadi semua. Big Bang. Kalau teori sekarang Big Bang, terjadi ini semua. Terbentuk dulu, baru diberi umur. Sekarang sudah sampai di mana? Ini. Ini sudah terzahir nih. Sampai di sini. Sampai di sini sudah ada nih. Ya, ini Nabi Adam di sini. Ini belum terjadi. Ini belum, masih dalam rencana. Masih belum terjadi. Ya. Nanti ini kapan terjadinya? Masih lama. Insya Allah. Karena umur matahari ya, itu kalau dia bisa redup kembali cahayanya itu masih lama. Masih lama. Jadi orang mengatakan kiamat sudah dekat, itu kita orang marifat sudah tenang saja. Kenapa? Allah yang Maha tahu, sudah. Enggak perlu khawatir. Ya. Nah, ini di dalam skala penciptaan Allah. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara ciptaan dengan pencipta. Ya. Tidak terpisah. Kalau dengan begitu terpisah tidak antara pencipta dengan pencipta. Pencipta dengan ciptaannya. Terpisah enggak? Tidak terpisah sama sekali. Ya. Kalau ada yang mengatakan terpisah antara pencipta dengan ciptaan, ada dua, berarti ada dua wujud. Kalau ada dua wujud, hilang ini kita, tauhid kita. Hilang tauhid. Ada saya. Maka ada saya, ada Allah, maka saya boleh tidak patuh kepada Allah. Betul enggak? Karena saya wujud juga. Maka orang yang tidak patuh kepada Allah, ya wajar saja. Kenapa? Dia merasa ada dua wujud. Dia punya hak untuk tidak percaya kepada Allah. Dia punya hak untuk tidak patuh kepada Allah. Maka orang marifat nanti akan menjadi orang Islam.
Orang yang patuh kepada kehendak Allah. Orang yang ridho terhadap ketetapan Allah. Nah, itu nanti masuk ke materi terakhir nanti kita sampaikan. Semua ciptaan berada hanya dan hanya berada di dalam sedikit dirinya yang maha halus. Ya. Nah, ini perumpamaannya seperti ini tadi ya. Wajah, tajalli, ciptaan. Ini disebut wajibul wujud. Lihat. Zat tadi disebut wajibul wujud. Kalau sekarang orang mengatakan wajibul wujud itu apa? Allah. Betul nggak? Allah nggak bisa disentuh sudah. Ya, zat ini saja. Ini adalah wajibul wujud, mungkinul wujud adalah sifat-sifat yang terjadi. Ini ada sebuah yang ini. Sebentar. Melompat dia. Ini aja. Kelihatan tidak? Umpamanya. Kelihatan ya? Nah, kalau kita perbesar, ini dia. Yang kelihatan yang mana? Ini kan, pelangi kan? Pelangi adalah ada merah, kuning, jingga. Jingga ada nggak? Nggak ada ya? Ungu ya. Berasal dari mana? Berasal dari mana? Berasal dari cahaya, betul nggak? Kalau nggak ada cahaya sinar putih ini, ada nggak ini? Nggak ada. Tapi kenapa dia bisa seperti ini? Karena ada prisma, betul nggak? Kalau nggak ada prisma bisa nggak seperti ini? Atau ada butir-butir air ya kalau di langit ya, ada nggak seperti ini? Nggak ada. Maka ini disebut apa? Ini disebut sifat, ini disebut ketetapan Allah, ini disebut zat. Ya, ini disebut maha halus, center. Kalau nggak ada center, ada nggak semua ini? Nggak ada. Lebih sederhana lagi. Ya, nah ini adalah ilmu kita, dasar-dasar dari ilmu kita. Sehingga kalau kita bedah tadi, kalau kita bedah ini nih, wow, kita gergaji aja. Halus di dalamnya seperti itu. Kita perbesar sedikit. Nah itu. Itu apa? Sifat. Betul nggak? Lauh mahfud. Di dalam itu berada di dalam zat. Di dalam yang maha halus dan wajah. Oke? Enak sekarang sudah. Kalau semua ciptaan ya itu hanya ciptaan berada di dalam zat. Zat berada di dalam diri yang maha halus. Tentu diri Allah yang maha halus berada di dalam dirinya yang besar. Oke? Kita yakin? Maka orang yang sudah tahu itu disebut apa? Ini dia. Orang yang sudah mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya sudah pasti ia mengenal bahwa dia tidak mempunyai kewujudan bagi dirinya. Ibu, bagaimana tidak wujud? Nah, tidak wujud itu sebenarnya hanya apa? Tidak mengaku. Ya, aku punya ini, itu masih wujud. Kalau ini punya Allah, itu sudah tidak wujud sebenarnya. Sekarang saya tanya, hidung ibu dan bapak siapa yang punya? Allah, itu gak wujud namanya. Maka kalau saya gini, masih marah gak ibu dan bapak? Hah? Katanya punya Allah, saya gini kan marah gak? Benar, saya coba. Nanti masuk ke keredaan nanti gitu. Ya. Oke. Sudah Pak, tidak wujud. Kenapa? Kenapa tidak wujud? Ini tadi. Karena ia semata-mata hanyalah sebentuk sifat yang terdahir dari zat milik Allah, dan zatnya itu sendiri adalah penzahiran dari sedikit dirinya di dalam ceruk yang maha halus saja. Maka dengan begitu apa yang terjadi? Kalau sudah sampai di yang maha halus tadi, ya, maka berhentilah kita. Berhenti mencari. Berhenti, ya nanti akan kita nafi isbat itu apa, ya berhenti mencari sudah, jangan dicari-cari lagi,
Ya, karena setelah itu yang ketemu hanyalah kesesatan. Seperti sesatnya umat Nasrani menyembah Nabi Isa. Sesat sudah. Gak perlu lagi dicari setelah itu. Cukup di yang maha halus tadi. Seperti ibu dan bapak. Oh, di sini dekat ya, laut. Kalau ibu pengen ke laut, perginya kemana? Hah? Ke pantai kan? Apakah perlu berenang sampai ke tengah laut? Hah? Sudah berdiri di pinggir laut, mana lautnya ini? Ini sudah berdiri di pantai nih. Nanya dia, hei lautnya mana? Ada yang bilang lagi, orang Bandung pernah ke laut di Anyer gitu kan. Berdiri di laut. Airnya asin. Teriak dia gitu kan. Itu orang yang buta gitu selama ini. Ya. Mana lautnya? Udah diinjak masih nanya laut gitu kan. Nah kita nggak perlu lagi ya. Sudah mengenal yang maha halus, sudah selesai sudah. Nggak perlu lagi kita melihat mana yang maha besar. Tapi kita tahu dia maha besar. Itu nanti di ayat-ayat Marifatullah kita pakai. Ya. Nah ini pahaman yang menyimpang. Ini harus kita bahas sedikit. Ya. Ini yang tidak kita sebut tadi, kalau merasa aku, nasabku, ilmuku, maka aku ada, milikku ada. Akan pasti berantem ibu dan bapak. Pasti berantem. Suami istri berantem karena masih ada aku dan milikku. Tapi kalau sudah kita, ibu dan bapak masih berantem dengan suami, dengan istri. Kalau kita nih, masih berantem enggak? Kalau aku, kalau masih berarti ada aku masih. Tapi kalau sudah kita, insya Allah gak akan berantem. Ya gak? Yakin gak? Yakin ya. Maka orang yang sudah merasa tidak wujud, maka kebanyakan dia apa? Ini. Tiada aku, tiada kepemilikanku. Diam. Jahit mulutnya sudah. Jangan banyak ngomong. Ya kan, banyak ngomong, ada aku sudah nanti muncul. Maka di sini iblisnya nggak akan guna. Orang mau marah, mau teriak, udah, ya jangan itu. Ini yang pertama. Ya, maka tidak wujud itu artinya apa? Diam aja sudah. Ya, dimarahin orang. Kalau sudah ada keredaan, nanti ngelihat orang marah itu, kenapa dia marah? Nah, itu keredaan nanti. Tapi kalau sekarang ini dulu, dia marah, diam. Udah gitu aja dulu, diam dulu. Ya. Kemudian ini, wahdatul wujud. Ibu dan bapak kalau bercerita, kalau membaca tentang wahdatul wujud bingung. Seperti apa? Tapi kita menjelaskannya sederhana. Wahdatul wujud itu begini, Allah yang ada, kemudian Allah berfirman kun kepada dirinya. Seluruh diri Allah menjadi ciptaan. Nah, betul gak? Allah kun, maka seluruh diri Allah menjadi ciptaan. Maka dikatakan Allah dan ciptaan itu adalah sama. Ciptaan zahirnya, batinnya siapa? Batinnya Allah. Jadi kalau orang marah, ini bukan saya yang marah, Allah yang marah. Nah, betul nggak kayak gitu? Ya, salah sudah. Kalau orang yang berbicara, bukan saya yang marah loh, Allah yang marah. Tapi giginya ompong, masa Allah giginya ompong gitu. Hah? Itu menghina Allah namanya. Ya, nah ini yang disebut dengan wahdatul wujud. Jadi di sebalik semua ciptaan adalah Allah. Kenapa? Allah berfirman kepada dirinya, kun, seluruh diri Allah menjadi ciptaan. Kekeliruannya di situ. Sehingga orang mengatakan apa? Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Ini pantunnya orang-orang Marifatullah, wahdatul wujud seperti ini. Aku adalah dia, dia adalah aku. Kau adalah dia adalah kau. Engkau macam-macam lah. Yang kecil ya, huruf besar ini adalah untuk Allah, huruf kecil ini adalah untuk manusia. Ada enggak orang yang mengatakan aku adalah Allah, betul enggak? Ada yang mengatakan begitu enggak? Ada. La ilaha illa ana. Ada yang mengatakan begitu enggak? Ada.
Orang yang mabuk dalam berzikir, zikir akhirnya adalah la ilaha illa ana. Disebut dengan sirrul asrar. Betul nggak? Begitu dulu jika saya. Ya, kalau belum zikirnya belum sampai la ilaha illa ana, mabuk, belum sampai ma'rifatullah. Ya, itu nggak kepakai. Itu adalah pahaman wahdatul wujud. Aku adalah dia, dia adalah aku. Di dalam diriku adalah ada Allah. Salah. Itu pahaman menyimpang pertama. Yang kedua apa? Ini nggak kita pakai. Ya, ini nggak kepakai. Ya, kenapa di sini ada setan yang akan menggoda kita di situ? Nggak kepakai bagi kita. Yang berikutnya apa? Nur Muhammad. Apa pahaman Nur Muhammad? Ya, yang sederhana saja. Allah, kemudian Nur Allah terbagi dua. Separuh Nur Allah, separuh menjadi roh atau Nur Muhammad. Maka Nur Allah atau roh Allah berfirman kun kepada Nur Muhammad atau roh Muhammad. Maka dari Nur Muhammad terciptalah semua ciptaan. Kalau semua ciptaan berasal dari Nur Muhammad, berlaku tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tercipta dari Nur Muhammad dan kembalinya kemana? Ke Nur Muhammad. Ya, apalagi sebenarnya juga ya Ahad sama dengan Ahmad yang kehilangan M. Akhirnya apa? Nur Muhammad dengan ini ya wahdatul wujud juga jadinya sebenarnya. Ya, nah ininya banyak, pengembangannya banyak. Kenapa banyak pengembangannya? Itu angan-angan tadi. Angan-angan muncul, dibanculkan oleh iblis angan-angannya. Ya, manusia ditiupan ruh Allah macam-macam. Ya, nanti dalam siapa diri manusia kita jelaskan nanti itu. Ya. Oke. Mari kita lihat bagaimana dari sifat langsung kepada makrifat, ya. Mari kita lihat ini. Ini orang yang sudah agak tinggi ilmunya. Mata zahir yang dia lihat apa? Semesta. Semesta artinya apa? Ada materi yang terlihat, visible matter, ya. Ada materi gelap, ada gelombang dan vibrasi, ada energi. Ini mata hatinya melihat apa? Ya pasti melihat ini kan. Kalau nggak terlihat berarti ini terlihat oleh dia gelap, ada gelombang, ada energi. Gelombang ini bisa dirasakan, maka dia rasakan. Dia rasakan. Sampai terasa. Sampai terasa gimana? Lama-lama. Dia bergetar. Bergetar, dia bergetar sendiri katanya gitu kan. Wah ini ketemu nih, ini apa ini? Ya, dia nggak tahu bahwa itu masih cover. Bagi orang yang sudah bermarifat, mari kita lihat. Tutup mata. Ini masih tercover nih. Apa yang dilihat? Yang tadinya materi, lihat perbedaannya ya. Yang tadinya materi, tidak terlihat materi, kosong, hening. Ini bagi orang yang masih tertutup nih, masih nyari-nyari ini apa ini yang ketemu gitu kan. Banyak enggak yang seperti ini sekarang? Banyak enggak orang yang seperti ini dalam berilmu? Ketemunya kosong, ketemunya hening, ya ada materi, maka yang dicari materinya. Oh, muter-muter nyari materinya. Banyak enggak seperti itu? Banyak. Bagi orang yang sudah marifat, enggak seperti itu, ya. Ini orang yang sudah bermarifat. Dia tahu bahwa ini adalah ciptaan yang tadi yang banyak ada visible materi, materi yang tidak terlihat, energi, vibrasi, itu adalah ciptaan semua, betul nggak? Di baliknya ada apa? Di baliknya lagi ada apa? Mahalus. Jadi kalau mata hati, mata zahirnya ditutup, melihat, mata zahirnya ditutup, cep. Kelihatan gelap nggak? Coba tutup mata ibu. Gelap nggak? Gelap. Tapi mata hati kita melihat apa? Di balik gelap itu ada apa?
pandangan hakikatnya zat, mata hatinya sudah bisa melihat zat. Dibaliknya lagi, itu dia. Jadi nanti saya latih ibu dan bapak bagaimana duduk di dalam situ. Sehingga pengalaman Pak Ustadz Hussein dalam mendapatkan ilmu ini, beliau seperti mengapung ya di dalam ruangan yang tidak ada apa-apanya. Nanti kita duduk di situ, ya. Nah, ini dia. Pandangan marifat, orang sudah langsung bisa melihat kepada nafikan sifat. Nafikan itu hilangkan. Hilangkan. Bagaimana menghilangkannya? Tutup aja mata, sudah. Gampang menghilangkannya ya. Tapi selama ini nutup mata, kita masih ingat bayang-bayang yang lain. Apa? Anak, istri gitu kan. Sekarang enggak. Kita sudah tahu di baliknya ada apa? Zat. Di baliknya mahalus. Ya. Maka inilah isbatkan wajah yang mahalus. Jadi kita mencari Allah itu dengan nafi isbat. Bukan dengan perjalanan. Kalau orang, saya dulu di tarekat, saya berjalan. Kemana jalannya? Pokoknya jalan dulu. Oh, lampaui semua. 7 yang maha tinggi, lewati semua. Sampai ke situ, mau kemana? Mau pergi kemana kita? Kita lewatin juga masih dalam pikiran kita. Sekarang enggak, nafikan ya. Bahwa sampai apa tadi? Ya, kita nafikan semua. Nih, seperti yang kita lihat tadi ya. Ini yang pertama tadi kita lihat, ada sampai arah semua, kita nafikan aja. Nafikan itu. Ya. Sekarang, kemanapun melihat, yang terlihat apa? Hah? Yang terlihat apa? Wajahnya, betul nggak? Wajah dia yang halus saja. Dan itu sudah bahagian dari dia. Seperti kita melihat lautan. Oke. Sekarang saya akan ajak ibu dan bapak langsung ke sini. Ya. Akan saya ajak ibu dan bapak ke sini. Nafi isbat, nafikan sifat, hilangkan sifat dan zat, isbatkan yang halus. Kemudian apa yang ibu lakukan? Ya, serahkan semua permasalahannya nanti. Oke, mari kita lihat. Sekarang nanti saya minta ibu dan bapak tutup matanya. Ya, ibu tahu ya, lihat ruangan ini, udah. Coba lihat ruangannya, lihat. Udah, ya ruangannya sudah. Kemudian tutup matanya. Nah, nanti ya, nanti tutup mata. Kemudian saya minta ibu tetap membayangkan ruangan ada di sini. Bisa kan ya? Karena sudah lihat nih, kan ada ruangan nih. Kemudian saya minta ibu dan bapak nafikan ruangan itu. Nafikan ruangan itu, di baliknya ada apa? Zat. Di baliknya yang mahalus. Kalau sudah ketemu yang mahalus, kita mulai. Oke? Mari. Ya, tutup mata. Tutup matanya. Kemudian ibu dan bapak walaupun sudah tidak melihat ruangan ini, di dalam ruangannya, di dalam pikirannya masih terbayang itu ruangan. Sekarang kita tidak mau jadi orang kafir. Kita tidak mau jadi orang yang tercover dari kebenaran. Nafikan itu. Tidak ada ruangan, yang ada adalah zat. Tidak ada ruangan, yang ada zat. Di balik zat adalah yang mahalus, wajahnya yang tidak ada apa-apa. Gak bisa dicari lagi, langsung. Saya minta kepada ibu yang punya masalah, serahkan masalahnya kepada wajah yang telah ibu lihat itu dengan ainul yakin. Sampaikan. Sampaikan. Ya Allah, saya punya masalah dengan
Saya punya masalah dengan suami saya. Ya Allah, tolong suami saya. Saya punya masalah dengan istri saya. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, saya punya masalah dengan kekhusyuan saya dalam sholat. Ya Allah, khusyuan saya. Saya gak ikut-ikut. Ibu dan bapak bermain. Bermesraan dengan Allah berdua. Saya akan melihat, akan menyaksikan bagaimana ibu dan bapak merasakan kembali. Alastu birabbikum bala syahidna. Jangan sungkan-sungkan kalau ibu ingin berbisik. Ya Allah, tolong saya. Begitu aja cukup. Yang ibu bapak hadapi adalah sudah bertemu dengan wajah Tuhan yang selama ini saya rindukan. Nanti kalau ada yang mengantuk, ada caranya nanti melawan kantuk itu. Tapi sekarang masa ibu dan bapak mau mengantuk, ketemu dengan wajah yang selama ini ibu dan bapak rindukan, wajah yang tidak ada rupa, tidak ada umpama. Saya hanya sadar, saya sudah beriman. Di depan saya ada wajahnya. Alastu birabbikum. Kembali saya ingatkan ibu dan bapak itu. Ibu dan bapak bisa merasakan kembali betapa mesranya ibu dan bapak dengan Allah. Sekali-kali ibu katakan subhanallah, sampaikan dia kepada wajah yang ibu hadapi itu. Ya Allah, selama ini saya mencari-cari Engkau ya Allah. Ternyata begitu gampang untuk mencari Engkau itu. Selama ini cover yang saya hadapi. Saya hadapi cover. Sekarang ya Allah, saya sangat bahagia ya Allah. Bisa melihat wajahmu dengan ainul yakin berdasarkan ilmu yakin. Nanti ibu dan bapak pakai ini dalam sholat. Nanti akan kita tingkatkan dengan zikrullah nanti. Nanti kita walaupun azan, kita tunggu sampai azan itu selesai baru kita berhenti nanti. Dengarkan, ibu dengan kondisi ya di hadapan wajah yang maha halus itu, dengarkan ya panggilan-panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang maha besar sedang memanggil ibu. Gak ada yang lain diingat sudah. Hadapkan wajah. Karena yang segala sifat anak, istri, suami semua sudah dihilangkan. Yang ada hanya wajahnya yang maha halus tadi. Saya akan diam, ya. Ini akan saya biarkan selama 5 menit. Silakan curahkan ibu, curahkan. Seakan-akan ibu bertemu dengan sesuatu yang ibu rindukan, seperti anak kecil, ya. Dulu anak saya waktu saya berpisah dengan saya di Amerika. Pertama kali ketemu saya, dia lari, papa. Kalau sekarang enggak, Allah, ya Allah, saya rindu, saya gembira bertemu dengan Engkau ya Allah. Sampaikan itu, jangan malu-malu ibu, jangan malu-malu. Jangan malu-malu, sampaikan, ya Allah, bahagia saya ya Allah. Bisa kembali merasakan momen yang sangat berbahagia dulu di alam azali. Alastu birabbikum. Ibu dulu menjawab. Bala syahidnya. Sekarang seakan-akan Allah mengatakan, apa masalahmu?
Apa problemmu? Sampaikan kepadaku, kata Allah. Sampaikan saja sudah. Coba ibu baca Al-Fatihah, keraskan suaranya sedikit. Baca ibu. Ibu, maaf, baca Al-Fatihah. Sampaikan kepada dia. Sampaikan kepada dia. Sampaikan suaranya, tahan. Mas, baca Qul huwallahu ahad, baca kulhu. Pegang. Sampaikan Qul huwallahu ahad. Sampaikan. Agak bersuara sedikit. Wallahu bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, makasih. Sekarang dengarkan azan. Dengarkan azan.
Ya, alhamdulillah selesai pada bagian pengenalan ma'rifatullah.